Sebelum kita mulai menyelami cerita horor yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk tidak hanya subscribe channel ini. Tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab dengan kalian menjawab salam di kolom komentar. Kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain yang tentu jauh lebih berharga daripada sekedar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Los Angeles tidak pernah tidur. Kilauan lampu jalan menyinari gedung-gedung tinggi, mobil-mobil melaju di jalan bebas hambatan, dan suara pesta dari bar serta klub malam terdengar di sudut-sudut kota. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria bernama Daniel Charter duduk di apartemennya di kawasan Malibu. Daniel adalah seorang fotografer lepas yang sukses. Pekerjaannya menangkap momen-momen kehidupan kota, pesta eksklusif, model papan atas, hingga potret kehidupan jalanan. Dalam dunia yang dipenuhi ambisi, Daniel menikmati kebebasannya. Ia tidak percaya pada agama. Baginya, kehidupan adalah tentang kerja keras dan keberuntungan. Malam itu, ia duduk di depan laptop, mengedit foto-foto hasil jepretannya. Di mejanya, ada segelas bir yang hampir habis, dan musik jazz mengalun dari speaker kecil di pojok ruangan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Angin Santa Ana, yang sering membawa hawa kering dari gurun, bertiup lebih kencang dari biasanya. Tapi Daniel tidak terlalu memikirkannya. Hingga tiba-tiba, dentuman besar mengguncang gelas bir di atas meja bergetar, dan layar laptopnya berkedip sesaat. Daniel terkejut. Ia segera bangkit, melangkah menuju jendela besar apartemennya. Saat ia membuka tirai, matanya membelalak. Langit berubah merah. Dari kejauhan, cahaya jingga menyala di balik perbukitan. Api berkobar tinggi, merayapi pepohonan kering dan rumah-rumah di tepian hutan. Suara sirine meraung, disertai teriakan orang-orang yang panik. Daniel segera meraih kameranya. Sebagai fotografer, ini adalah momen langka. Ia ingin menangkap kejadian ini, menjualnya ke media besar, mungkin mendapat bayaran besar. Tapi ketika ia melangkah ke balkon untuk mendapatkan sudut terbaik, angin kencang membawa percikan api ke arah apartemennya. Dalam hitungan detik, api mulai merayap di atap bangunan. Alarm kebakaran berbunyi. Lari dari neraka, Daniel tersentak. Ia buru-buru masuk ke dalam, meraih tasnya dan ponselnya. Tapi saat ia berbalik, atap ruang tamu runtuh. Asap hitam memenuhi ruangan. Napasnya mulai berat, dadanya sesak. Shit! Daniel mengumpat. Ia berlari menuju koridor, tetapi ketika membuka pintu, api sudah membakar bagian tangga. Panik melanda. Tidak ada jalan keluar. Daniel mundur, batuk parah karena asap yang mulai memenuhi paru-parunya. Ia tahu jika tetap di sini, dia akan mati. Satu-satunya pilihan, lari ke atap. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju tangga darurat. Setiap langkah terasa berat, panas menyengat dari bawah. Ia hampir tidak bisa bernapas, keringat bercucuran, dan tubuhnya terasa lemas. Setibanya di atap, Daniel menoleh ke sekeliling. Pemandangan yang ia lihat menghantam jantungnya. Di bawah sana, jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang berlari, beberapa menjerit, beberapa mencoba menyelamatkan barang berharga mereka. Mobil-mobil ditinggalkan begitu saja. Api terus menjalar, menjebak banyak orang. Daniel melihat ke belakang. Tidak ada lagi jalan turun. Ia terjebak. Dan saat itu, angin bertiup lebih kencang. Api semakin mendekat. Panasnya kini menyengat kulitnya, bahkan sebelum api benar-benar menyentuhnya. Ia mundur ke tepi atap, tubuhnya gemetar. Tidak begini caranya, gumamnya. Ia ingin hidup. Ia tidak ingin mati seperti ini. Tapi kematian semakin dekat. Ia menatap langit.
untuk pertama kalinya merasa takut. Dan di saat itulah, di antara suara sirene dan jeritan, ia mendengar sesuatu yang aneh. Suara yang asing. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Daniel menoleh ke arah suara itu. Di ujung atap, berdiri seorang pria berjanggut, mengenakan pakaian putih sederhana. Pria itu terlihat tenang. Di tengah panasnya api dan kekacauan di sekelilingnya, pria itu sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Daniel tertegun. Siapa dia? Bagaimana bisa seseorang berdiri di sini, tidak terganggu oleh panas atau asap? Daniel ingin berbicara, tetapi dadanya terlalu sesak untuk mengeluarkan suara. Pria itu menatapnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Daniel terpaku. Suara sirine semakin menjauh. Asap semakin tebal. Pria itu masih di sana, tangannya terulur, matanya penuh ketenangan. Tanpa berpikir, Daniel mencoba meraihnya. Dan saat ia menyentuh tangan pria itu, dunia menjadi gelap. Terbangun di tempat yang tak terduga. Daniel terbangun dengan tubuh gemetar. Udara dingin menusuk kulitnya. Ia meraba dadanya, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia tidak lagi berada di atap apartemennya. Sebaliknya, ia berbaring di halaman sebuah bangunan kecil, dengan lantunan suara yang asing di telinganya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Daniel mengerjapkan matanya. Di sekelilingnya ada beberapa pria yang berpakaian sederhana, duduk berdoa. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Seseorang melihatnya, lalu mendekat. Seorang pria tua dengan janggut putih dan sorban di kepalanya. "Syukurlah kau sadar," kata pria itu dengan suara lembut. Daniel menatap pria itu dengan bingung. "Di mana aku?" Pria tua itu tersenyum. "Kau ada di halaman masjid kami. Kami menemukanmu tak jauh dari jalan raya. Kau pingsan karena asap?" Daniel masih kebingungan. Ia mengingat jelas, ia seharusnya mati di atap apartemennya. Tapi kini, ia selamat. Dan di saat terakhir sebelum ia pingsan, ia melihat pria berjanggut itu. Daniel menoleh ke sekeliling. Pria itu, pria berjanggut, di mana dia? Pria tua itu mengernyit. "Siapa?" "Dia yang menarikku keluar dari api. Aku melihatnya, dia menyelamatkanku." Pria tua itu menggeleng pelan. "Kami tidak melihat siapapun." Daniel terdiam. Jika tidak ada yang melihatnya, siapa pria itu? Daniel duduk di sudut halaman masjid, tubuhnya masih terasa lemah. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia seharusnya mati, terpanggang di atap apartemennya, terkepung api yang tidak mungkin bisa ia hindari. Tapi kenyataannya, sekarang ia di sini, hidup, duduk di antara orang-orang yang baru saja dikenalnya. Ia menatap pria tua berjanggut putih yang memberinya secangkir air. Pria itu duduk di sampingnya, matanya penuh ketenangan. "Apa kau ingat sesuatu sebelum pingsan?" tanya pria tua itu dengan suara lembut. Daniel menatap cangkir air di tangannya, lalu mengangguk pelan. Aku ingat seorang pria." "Pria?" Daniel mengangguk lagi. "Di atap apartemenku. Ketika api sudah di mana-mana, aku tidak punya jalan keluar. Tapi pria itu ada di sana, berdiri tenang di tengah api. Dia mengulurkan tangannya padaku, lalu setelah itu semuanya gelap." Pria tua itu memperhatikannya dengan seksama. Seperti apa rupanya? Daniel mencoba mengingat. Dia berjanggut, mengenakan pakaian putih sederhana. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi ada sesuatu yang aneh darinya. Api ada di mana-mana, tapi dia tidak terpengaruh, seperti dia tidak takut sama sekali. Pria tua itu menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Allah memiliki caranya sendiri untuk menyelamatkan seseorang. Daniel mengernyit. "Maksudmu?" "Sebelum kau sadar, kau terus mengigau. Kau mengucapkan kata-kata yang membuat kami heran." Daniel menatapnya dengan bingung. "Apa yang aku katakan?"
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Daniel membeku. Kata-kata itu adalah suara yang ia dengar sebelum kehilangan kesadaran. Kata-kata yang diucapkan oleh pria misterius di atap. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Tunggu, apa maksudnya? Tanyanya, suaranya serak. Pria tua itu tersenyum lembut. Itu adalah kalimat tauhid dalam Islam. Artinya, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Daniel menelan ludah. Pikirannya masih berkabut, tetapi sesuatu dalam dirinya merasakan keterkaitan aneh dengan kalimat itu. Ia menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya Tuhan. Aku tidak pernah berdoa. Aku bahkan tidak pernah tertarik dengan agama. Tapi kenapa aku mengucapkan itu? Pria tua itu tetap tersenyum. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar daripada yang kau sadari. Kebingungan dan pencarian. Hari-hari berikutnya, Daniel tinggal sementara di masjid. Orang-orang di sana sangat baik padanya. Mereka memberinya tempat tidur sederhana, makanan, dan membantu merawat luka-lukanya akibat kebakaran. Namun, meskipun tubuhnya mulai pulih, pikirannya justru semakin gelisah. Setiap malam, ia teringat pria berjanggut di atap itu. Ia mencoba membayangkan kembali wajahnya, tetapi selalu samar, seakan-akan sosok itu tidak nyata. Daniel tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan jawaban. Suatu pagi, ia pergi ke kantor pemadam kebakaran yang menangani kebakaran di apartemennya. Ia berbicara dengan salah satu petugas, menanyakan apakah ada seseorang yang berhasil naik ke atap apartemennya malam itu. Petugas itu menggeleng. Maaf, Tuan Charter, tidak ada yang bisa mencapai atap malam itu. Semua akses sudah terbakar sebelum tim kami tiba. Daniel menelan ludah. Tapi, aku diselamatkan seseorang. Aku yakin. Petugas itu tampak ragu, lalu menepuk pundaknya. Anda mungkin mengalami halusinasi akibat asap. Banyak orang dalam situasi berbahaya melihat hal-hal yang tidak nyata. Daniel ingin membantah, tetapi ia tidak punya bukti. Mencari jejak di internet. Daniel kembali ke masjid dengan rasa frustrasi. Ia menghabiskan waktu di laptopnya, mencari informasi tentang pengalaman dekat dengan kematian, halusinasi dalam situasi ekstrim, atau bahkan fenomena spiritual yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Namun, tidak ada yang benar-benar menjawab pertanyaannya. Lalu, ia mencoba mencari arti lebih dalam dari kata-kata yang ia ucapkan saat pingsan. Ia menemukan bahwa kalimat La ilaha illallah adalah inti dari ajaran Islam. Itu adalah kalimat yang diucapkan seseorang saat masuk Islam, menyatakan keimanan kepada satu Tuhan. Daniel membaca lebih lanjut. Ia menemukan banyak kisah tentang orang-orang yang mengalami kejadian luar biasa sebelum akhirnya menemukan Islam. Ia menemukan cerita tentang seorang tentara yang hampir mati dalam perang, tetapi selamat setelah tanpa sadar mengucapkan kalimat tauhid. Seorang korban kecelakaan yang mengalami pengalaman mendekati kematian dan melihat cahaya sebelum akhirnya masuk Islam. Semua cerita itu terasa familiar. Namun, Daniel tetap tidak yakin. Apa ini kebetulan? Gumamnya. Ia menutup laptopnya, lalu mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia bukan tipe orang yang percaya pada agama. Tapi kejadian ini membuatnya mulai mempertanyakan segalanya. Pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat semua orang di masjid sudah tidur, Daniel duduk sendirian di halaman, menatap langit. Ia menghela napas panjang. Kalau memang ada Tuhan, tunjukkan padaku. Hening. Hanya ada suara angin malam yang berhembus pelan. Daniel menggelengkan kepala, hampir menertawakan dirinya sendiri. Aku sudah gila, gumamnya. Namun, tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahnya. Daniel menoleh dan matanya membesar. Itu dia, pria berjanggut yang ia lihat di atap. Tetapi kali ini, wajahnya lebih jelas. Matanya bersinar lembut, penuh ketenangan. Daniel terdiam, tubuhnya membeku. Aku sudah menunggumu,
kata pria itu dengan suara dalam dan damai. Daniel hampir tidak bisa bernapas. Siapa kau? Pria itu tersenyum. Seseorang yang ingin menunjukkan jalan. Jantung Daniel berdetak kencang. Ia ingin bertanya lebih banyak. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, pria itu mengangkat tangannya, menyentuh dada Daniel. Dalam sekejap, Daniel merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya terasa lebih ringan. Pikirannya menjadi lebih jernih. Seakan ada cahaya hangat yang mengalir ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Daniel merasa damai. Pria itu tersenyum. Jawaban yang kau cari sudah ada dalam hatimu. Kau hanya perlu mendengarnya. Daniel menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca, dan dalam hitungan detik, pria itu menghilang, seolah hanya sebuah bayangan. Daniel terengah-engah, menyentuh dadanya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Daniel terjaga sepanjang malam setelah pertemuannya dengan pria misterius itu. Rasa damai yang mengalir di hatinya masih terasa nyata, tetapi pikirannya terus berputar. Siapa pria itu? Mengapa ia muncul lagi? Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja? Ia menatap tangannya yang masih gemetar. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Saat azan subuh berkumandang dari dalam masjid, suara lembut itu menggema ke seluruh halaman. Daniel menoleh, melihat para jamaah mulai berdatangan untuk sholat subuh. Hatinya terasa hangat. Ada sesuatu dalam suara azan itu yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan melangkah masuk ke dalam masjid. Memasuki masjid, Daniel ragu-ragu saat melangkah ke dalam masjid. Bangunan itu sederhana tetapi terasa damai. Cahaya lampu yang temara menciptakan suasana yang hangat. Beberapa pria sudah berbaris rapi, bersiap untuk sholat. Pria tua yang merawatnya beberapa hari terakhir melihatnya dan tersenyum. Kau ingin ikut? Tanyanya lembut. Daniel terdiam sejenak. Ia tidak tahu bagaimana cara sholat. Ia bahkan tidak yakin apakah ia boleh ikut. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang mendorongnya untuk mencoba. Aku tidak tahu bagaimana caranya, katanya jujur. Pria tua itu tersenyum hangat. Tidak apa-apa, berdirilah di sampingku. Lihat dan ikuti saja. Daniel mengangguk ragu. Ia berdiri di barisan belakang, mengikuti gerakan para jamaah. Saat imam mulai membaca surah dengan suara yang lembut, Daniel menutup matanya. Dan tiba-tiba, suara itu kembali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Suara pria di atap apartemennya. Suara yang ia dengar sebelum kehilangan kesadaran. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengikuti gerakan sujud dengan penuh kehati-hatian, dan saat keningnya menyentuh lantai, air matanya jatuh. Ia tidak tahu kenapa, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Saat sholat selesai, ia tetap duduk di tempatnya. Pria tua itu menepuk pundaknya. Bagaimana perasaanmu? Daniel menghapus air matanya. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ringan. Pria tua itu tersenyum. Mungkin itu adalah jawaban yang kau cari. Menemukan kebenaran. Hari-hari berikutnya, Daniel mulai membaca tentang Islam. Ia duduk di perpustakaan masjid, membaca Al-Quran terjemahan, mendengarkan kisah para nabi, dan berdiskusi dengan para jamaah. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa semua jawaban yang selama ini ia cari ada di sini. Dulu, ia selalu merasa kosong meskipun memiliki segalanya, pekerjaan bagus, kehidupan bebas, uang yang cukup. Tetapi sekarang, ada sesuatu yang mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Sampai akhirnya, suatu malam, ia kembali duduk di halaman masjid, menatap langit seperti pertama kali ia meminta tanda. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Jika ini benar jalanku, maka aku akan menerimanya. Keesokan harinya,
Ia menemui pria tua itu. "Aku ingin masuk Islam," katanya dengan mantap. Mata pria tua itu berbinar. "Alhamdulillah, kau sudah menemukan cahaya." Beberapa jamaah berkumpul, tersenyum bahagia. Di depan mereka, Daniel mengucapkan syahadat dengan suara bergetar. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat ia menyelesaikan kalimat itu, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia telah menemukan jawabannya. Daniel bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ia meninggalkan kehidupannya yang lama dan memulai perjalanan baru dalam Islam. Tetapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju cahaya yang sesungguhnya.